Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amala wal ikhlas li wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang syarat-syarat sholat. Yang dimaksud syarat-syarat sholat di sini maksudnya adalah syarat-syarat demi sahnya sholat, ya. Adapun syarat-syarat supaya wajib sholat itu sudah pada kesempatan yang sebelum-sebelumnya, yaitu syarat wajib sholat. Kali ini tentang syarat sahnya sholat. Di syarat di sini harus ada sebelum kita memulai sholat, ya. Sampai nanti selesai sholat tidak boleh hilang syarat itu, ya. Itu namanya syarat supaya sah sholatnya. Jadi harus terpenuhi sejak awal sholat sampai akhir sholat. Dan syarat sholat ada 5, ya. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Kalau belum maka tidak boleh dan tidak sah, ya. Sebagaimana Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Begitu juga ayat-ayat lain yang memerintahkan sholat pada waktunya. Dan hadis-hadis menjelaskan waktu-waktu sholat yang wajib maupun waktu sholat yang sunnah. Dan alhamdulillah untuk syarat yang pertama ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, yaitu waktu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan bagaimana orang mengetahui waktu itu, ya. Yang pertama, mengetahui dengan ilmu yang yakin. Misalnya dia melihat matahari tenggelam atau dia melihat fajar, ya. Dia mengetahui. Kemudian kalau itu nggak bisa juga, caranya yang kedua adalah dia diberitahu oleh orang yang melihat langsung, ya. Ada orang yang melihat, dia diberitahu. Seperti dulu muadzin Nabi Ibnu Ummi Maktum adzan subuh padahal dia orang yang buta. Maka dia taunya bagaimana? Ketika ada orang memberitahu, ya. Asbaghta, ya. Ini kamu sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu subuh. Lalu dia pun adzan. Kemudian kalau nggak tahu juga, nggak bisa juga, nggak ada, ya. Nggak melihat langsung, nggak ada orang yang mengabari, maka memperkirakan, ya, memperkirakan ini juga nggak semua orang bisa. Kalau sekarang kan para ahli sudah memperkirakan, membuat waktu-waktu itu, ya, waktu sholat. Kemudian kalau nggak bisa, yang keempat adalah mengikuti, ya, mengikuti orang yang memperkirakan itu tadi. Dan inilah kebanyakan kita masuk waktu sholat, ya, mengikuti itu. Termasuk para muadzin sekarang, orang yang adzan pada zaman sekarang, dia juga mengikuti waktu-waktu yang telah dijadwalkan oleh para ahli. Ditulis waktu subuh, jam berapa, dan seterusnya. Beda hari, beda waktu yang mereka menghitung. Dan itu salah satu cara untuk mengetahui waktu sholat. Nah, kemudian di sini menurut urutan penulis kitab ini,
Tartib Fathul Alam, Tartib Ayatul Ahkam ya. Syarat yang berikutnya adalah menutup aurat. Menutup aurat. Jadi orang yang sholat harus menutup aurat sejak awal sholat, yakni sebelum sholat auratnya sudah tertutup, baru boleh memulai sholat. Sampai akhir nggak boleh terbuka. Ya. Sampai akhir nggak boleh terbuka. Nanti insya Allah akan kita sebutkan agak rinci. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu bersih dari hadas. Bersih dari hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Makanya biasanya kalau orang sholat itu ya wudu dulu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Kalau kalian mau sholat, basuhlah wajah kalian dan seterusnya, yaitu tata cara wudu dan juga mandi. Kemudian syarat yang keberapa? 4 ya. Yang keempat adalah bersih dari najis. Bersih dari najis. Kemudian syarat yang kelima adalah menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat. Ini disebut syarat-syarat sholat. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i dan juga menurut mazhab Maliki. Adapun menurut mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali, mereka memasukkan niat sebagai syarat sholat ya. Kalau mazhab Syafi'i dan Maliki dimasukkan termasuk rukun sholat ya. Ini hanya perbedaan bentuk saja. Yang pasti semua sepakat sholat itu harus pakai niat. Maka disebutkan terakhir masalah niat. Beliau pun mengatakan niat termasuk syarat ya. Tapi yang 5 tadi syarat sholat ya harus terpenuhi sejak awal sholat sampai akhir sholat ya. Yaitu pertama sudah masuk waktu sholat, kemudian yang kedua menutup aurat, yang ketiga bersih dari hadas, yang keempat bersih dari najis, yang kelima menghadap kiblat. Paham ya? Syarat sholat ada 5. Ini syarat itu terpenuhi sejak awal sampai akhir, harus terpenuhi itu. Nah kalau syarat yang pertama udah masuk waktu sholat, apa juga harus terpenuhi sampai akhir? Jawabannya iya, menurut perkiraan. Artinya orang nggak boleh sengaja menunda sholat sampai waktunya mepet, nanti bagian sholatnya yang separuh sudah di luar waktu, ya nggak boleh ya. Meskipun sholatnya harus tetap dilaksanakan ya. Nah, syarat sholat harus terpenuhi sejak mulai sholat sampai selesai sholat ya. Kalau di antara syarat-syarat ini ada yang tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Atau di awal terpenuhi tapi ketika pas sholat ternyata nggak terpenuhi, maka ada perincian ya, ada perincian. Begitu juga misalnya orang tidak terpenuhi syarat ini karena nggak mampu, ada perincian juga. 6. Untuk syarat yang pertama udah masuk waktu sholat, sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Berikutnya adalah tentang masalah menutup aurat. Tentang menutup aurat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia ya dengan diberi penutup aurat, diberi rasa malu. Itu manusia. Allah Subhanahu wa taala muliakan, termasuk kemuliaan manusia. Orang mati, orang hidup ya disyariatkan apa? Menutup aurat. Orang mati juga kan? Orang mati dikubur harus pakai kain kafan. Makanya itu adalah suatu kenikmatan. Qad anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum warisha ya. Kami telah turunkan pakaian, berikan pakaian untuk menutup aurat kalian dan juga sebagai perhiasan ya. Kemuliaan bagi manusia diberi pakaian. Itu kemuliaan baik dia hidup di dunia, mati dikubur, termasuk sampai di akhirat ya, di akhirat, di surga. Nas'alullahal jannah. Di sini Syekh membawakan ayat dari surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjid.
Wahai sekalian anak Adam, ya manusia semua, pakailah pakaianmu pada setiap masjid, ya ini ketika memasuki masjid. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, az-zinah dimaksud dengan zinah perhiasan di sini adalah al-libas, pakaian. Pakaian itu wahwa ma yuwari sau'ah, yang menutup sau'ah. Sau'ah itu adalah aurat yang berat. Wa ma siwa dzalika min sairil jasad, dan selain itu dari tubuh. Inda kulli sholatin wa tawaf, pada setiap sholat dan tawaf, sholat dan tawaf. Nah, kembali masalah aurat. Aurat itu ulama mengatakan terambil dari kata awar, yang bermakna kurang atau aib atau buruk. Itu aurat. Kenapa? Karena kalau itu tampak, itu keburukan tersendiri, aib tersendiri, kekurangan tersendiri bagi yang tampak auratnya, ya. Aurat itu secara bahasa. Di aurat itu dari kata awar yang bermakna kurang, kekurangan atau aib atau keburukan. Nah, disebut aurat kenapa? Karena kalau tampak itu adalah suatu keburukan. Adapun secara syariat, aurat itu adalah yang wajib ditutup atau yang haram dilihat, ya, yang haram dilihat oleh orang lain. Jadi aurat secara syariat itu adalah yang harus ditutup dan yang haram dilihat. Jadi sini ada dua masalah taklif begitu. Masalah aurat ini. Yang pertama, taklif dari pemilik aurat itu, dia harus tahu mana bagian tubuhnya yang harus ditutup, ya, dia harus tahu. Begitu juga orang lain harus tahu mana bagian dari orang lain yang tidak boleh dilihat, ya. Di aurat itu memiliki dua makna, yaitu yang wajib ditutup dan yang haram dilihat, ya. Tapi tidak harus berkumpul dua-duanya. Ada kalanya orang wajib nutup, ada kalanya orang nggak wajib nutup bagian itu, tapi orang lain nggak boleh melihatnya. Ala kulli hal, ada dua permasalahan yang harus difahami, yaitu tentang masalah kewajiban seseorang menutup auratnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang larangan melihat aurat orang lain, ya, larangan melihat orang lain. Nah, ini ya cukup agak ada penjabarannya juga. Kenapa? Karena ada perbedaan, ya. Misalnya seseorang harus menutup aurat, maka ini juga beda-beda. Di mana, kapan, ya, batasannya mana, ini beda-beda. Misalnya seorang suami di hadapan istrinya, beda dengan dia di hadapan anak-anaknya, ya. Beda dengan di hadapan orang lain, ya. Ketika sholat, nggak sedang sholat, ada perbedaan juga barangkali, ya. Nah, itu perempuan juga gitu, dia harus tahu. Dia di hadapan suaminya beda dengan kalau di hadapan ayahnya misalnya. Beda dengan di hadapan misalnya wanita kafir. Beda di hadapan laki-laki lain, ya. Harus difahami. Beda juga mungkin ketika sholat, ya. Paham ini? Nah, nanti insya Allah kita sebutkan sedikit rinciannya. Nah, jadi secara umum orang wajib menutup
auratnya. Ya, secara umum orang wajib menutup auratnya. Kemudian harus difahami batasan aurat itu mana. Bagi orang beda-beda. Beda kesempatan, beda pula batasannya. Ya. Misalnya seorang suami di hadapan istrinya beda kalau di hadapan anaknya. Ya, tadi kita sebutkan seperti itu. Insya Allah paham ya gambarannya ya. Sebelum masuk ke rincian. Menutup aurat itu wajib ketika sholat, termasuk syarat sholat sebagaimana pembahasan kita. Itu adalah syarat yang harus dilaksanakan, dipenuhi sebelum memulai sholat ya. Tidak boleh orang memulai sholat auratnya terbuka, kecuali kalau memang tidak mendapat penutup. Di antara dalil ya, ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. Dari Jarhad, ya, seorang sahabat ini Jarhad, bahwa Nabi berkata kepadanya radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghatti fakhidaka fa innal fakhida auratun." Rasulullah bersabda, tutuplah pahamu, sesungguhnya paha itu aurat. Ya, jadi di sini Nabi mengatakan, kenapa Nabi memerintahkan menutup paha? Nabi menyebutkan ilah sebabnya, karena paha adalah aurat. Ya, jadi sebabnya adalah umum aurat. Selain paha yang termasuk aurat juga wajib ditutup. Ya, ditutup. Bukan hanya paha saja. Nah ini diantara dalil wajibnya menutup aurat. Kemudian diantara dalil juga wajibnya menutup aurat ketika sholat. Oh ya, tadi masih masalah itu. Ada lagi hadis dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, la tubris fakhidaka wala tangdur ila fakhidhi hayyin wala mayitin. Jangan kau tampakkan pahamu. Ini bagi laki-laki ya. Nah, bagi perempuan justru lebih ketat lagi. Jangan kau tampakkan pahamu wahai Ali, dan jangan kamu melihat kepada paha laki-laki yang hidup maupun yang sudah mati. Ya, ini menunjukkan nutup aurat ya wajib. Melihat aurat orang lain ya haram, nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, la yakbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima sholat wanita yang telah balik kecuali dengan khimar, yakni kerudung. Nah, kerudung. Karena biasanya dulu orang, sama zaman sekarang juga ada zaman sekarang juga ada, zaman dulu juga begitu. Orang masalah kepala ada yang bermudah-mudah nggak ditutup ya. Tapi kalau masalah badan ke bawah biasanya ditutup ya. Orang sekarang juga gitu. Ada orang pakai baju bawah tapi nggak pakai kudung ya. Tapi nggak ada orang pakai kudung saja ya. Makanya itu di situ ditambih perhatian adalah kerudung ya, kerudung. Nah, ini menunjukkan wajib menutup aurat ketika sholat. Dan ini sama saja, apakah dia itu sholat di tempat yang luas, dilihat orang, atau di tempat yang sempit, gak ada orang lihat, gelap misalnya, tetap wajib menutup aurat. Ya, bukan berarti kalau sholat di dalam kamar gelap tengah malam, gak ada yang lihat terus gak menutup aurat. Nah, itu wajib. Sama saja sholatnya itu dilihat orang, nggak dilihat orang, wajib menutup aurat ya selama mampu. Nah kalau terbuka bagaimana ketika sholat? Tadi udah ditutup. Ketika sholat terbuka, mungkin terkena angin ya atau yang lain. Ya.
Maka kalau dia tahu dan segera ditutup, sholatnya bisa lanjut ya. Kalau dia tahu dan segera bisa ditutup kembali, maka sholatnya lanjut. Nah kalau dia tidak segera menutup, dibiarkan lama, ya maka sholatnya ya batal. Selama dia mampu tapi dia biarkan ya, dia mampu tapi dia biarkan, itu batal. Kalau sudah selesai sholat baru sadar, wah ternyata celananya bolong misalnya ya, kelihatan apa warna kulitnya, ya baru setelah sholat baru tahu. Ini menurut mazhab Syafi'i ya batal juga, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia lalai, dianggap lalai. Mau sholat kok nggak diperiksa dulu ya, wis tertutup apa urung ya, periksa dulu. Nah bagaimana kalau tadinya udah diperiksa, udah tertutup, terus di tengah sholat terbuka, dia nggak tahu, betul nggak tahu, sampai selesai sholat baru tahu misalnya. Nah ini kalau sedikit, maka menurut mazhab Hambali masih sah sholatnya ya, kalau sedikit. Kalau menurut mazhab Syafi'i ya nggak ada apa, nggak ada toleran. Menurut mazhab Hambali masih sah. Nggak tahu kan, nggak tahu, dia nggak tahu. Sebelum sholat udah ditutup auratnya, di tengah sholat terbuka sedikit, taunya baru selesai sholat. Nah ini menurut mazhab Hambali masih sah. Kalau dia tidak mendapatkan penutup aurat ya, tidak mendapatkan penutup aurat, ya maka sholat tanpa pakai penutup aurat ya. Kalau memang nggak punya ya, baju nggak punya, apa-apa nggak punya ya, kerdus atau apa nggak ada ya, untuk menutup aurat nggak ada, ya sholat tanpa penutup aurat dan tidak perlu mengulangi ya, tidak perlu mengulangi. Apakah sholatnya tetap seperti biasa, berdiri ya, rukuk, sujud, atau sholat sambil duduk? Kalau menurut mazhab Syafi'i tetap biasa ya, tetap seperti biasa. Kalau menurut mazhab Hanafi lebih baik duduk ya, lebih baik sambil duduk. Tapi menurut mazhab Syafi'i harus tetap sholat seperti biasa. Kalau bisa pakai tanah ya pakai tanah ya, kalau bisa lumpur. Tapi kalau debu ya nggak mungkin nempel. Kalau mendapatkan sebagian, punya dapat kain pakaian tapi nutup cuma sebagian aurat, yang lain nggak bisa, ya udah itu yang dipakai, sebagian itu dipakai. Jadi ini dibedakan antara keadaan mampu dan tidak mampu ya. Kalau mampu wajib menutup aurat. Tidak boleh orang yang mampu beralasan, kan kalau orang nggak dapat penutup aurat sholat tanpa menutup aurat, yaitu bagi yang nggak mampu. Karena nggak mampu, ini udurnya kadang susah hilang, artinya untuk nyari-nyari pakaian susah kalau memang nggak mampu. Kemudian kalau dia mampu untuk membeli, wajib membeli ya, atau mampu untuk menyewa, wajib menyewa ya. Kalau dipinjami harus mau ya, dipinjami harus mau. Kemudian ketika seseorang tidak sedang sholat, dia sendirian, apakah wajib menutup aurat juga? Jawabannya ya. Kalau tidak ada keperluan, maka dia menutup aurat ya. Cuma beda ketika sendirian sama ketika sholat, itu auratnya beda ya. Kalau sendirian bagi laki-laki auratnya ya bagian depan dan belakang, tidak harus sampai lutut ya. Kalau bagi perempuan atau sendirian antara pusar sampai lutut. Nah, kecuali kalau ada perlu seperti mandi atau seperti apa, mendinginkan badan, atau seperti khawatir pakaiannya kena najis atau pakaiannya sedang dijemur misalnya. Nah, kemudian kalau dia perlu untuk membuka auratnya, misalnya untuk khitan
atau untuk berobat, maka ini boleh membuka sebatas yang diperlukan saja ya. Karena ad-darurah tuqaddaru biqadariha ya. Darurat itu ditentukan sekadarnya saja. Oke. Kemudian pembahasan yang selanjutnya tentang batasan aurat. Aurat laki-laki ketika sholat ya, antara pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut. Ini antara pusar sampai lutut. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, auratul mu'mini ma baina surratihi ila rukbataihi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Aurat orang mukmin laki-laki maksudnya itu antara pusar sampai lututnya. Sama ini baik laki-laki yang sudah dewasa atau anak kecil yang ikut sholat ya, atau bahkan anak kecil yang belum tamyiz ketika dia ikut haji. Gimana ya gambarannya? Jadi menurut ulama anak kecil itu bisa haji Pak. Yang niat, yang ihramkan semua orang tuanya, bahkan yang wudukan juga orang tuanya ketika mau tawaf. Auratnya harus ditutup, tapi itu tidak menggugurkan kewajiban hajinya ketika nanti sudah balik ya. Tapi boleh dia ikut. Sebagaimana hadis yang masyhur ketika Nabi ketemu rombongan orang yang haji, ada seorang ibu gendong anaknya, apakah sah hajinya anak ini ya? Nabi menjawab ya, dan bagimu pahalanya. Lalu permasalahannya apakah pusar dan lutut termasuk aurat atau bukan ya? Kan hadisnya antara pusar dan lutut. Lah pusarnya sama lututnya termasuk aurat atau enggak ya? Kalau menurut mazhab Syafi'i enggak. Tidak. Tapi wajib ditutup. Apa? Sebagiannya. Kenapa? Karena kalau pusar enggak ditutup sebagian atau lutut enggak ditutup sebagian, nanti akan tampak semuanya ya. Bagian auratnya nanti akan ikut tampak ya. Jadi sebagian pusar, sebagian lutut harus ditutup, tapi tidak semuanya. Kalau lutut ya berarti bagian atas harus, pusar bagian bawah ditutup. Kalau menurut mazhab Hanafi, pusar tidak termasuk, lutut termasuk. Ya. Itu menurut mazhab Hanafi. Lutut termasuk, pusar enggak termasuk. Ala kulli hal, ya tentu untuk lebih aman ya tutup saja pusar sama lutut. Pusar sampai lutut tutup semua. Dan pendapat ulama berkisar antara itu. Kemudian ini aurat laki-laki selain di hadapan istrinya ya, selain di hadapan istrinya. Kalau di hadapan istrinya nggak ada batasan, nggak ada aurat-auratan ya di hadapan istrinya. Pokoknya selain di hadapan istrinya, di hadapan wanita mahramnya juga itu antara pusar sampai lutut, ya wajib ditutup ya, wajib ditutup. Kemudian di hadapan laki-laki lain juga itu ya, laki-laki di hadapan laki-laki. Ketika sholat yaitu ya. Adapun wanita-wanita yang bukan mahram, menurut ulama Syafi'iyah, wanita yang bukan mahram tidak boleh melihat laki-laki. Ya, wanita nggak boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ya, nggak boleh. Di wanita ya, melihat laki-laki lain tidak boleh kecuali wajah dan telapak tangan, dua telapak tangan. Itu pun kalau tanpa syahwat. Kalau dengan syahwat nggak boleh, wajahnya pun nggak boleh. Ya, paham? Wanita tidak boleh melihat
laki-laki bukan mahramnya dengan syahwat ya boleh secara mutlak. Kalau tanpa syahwat selain selain wajah dan telapak tangan nggak boleh dilihat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa kullil mu'minati yaqdudna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya, itu. Oke, kemudian itu aurat laki-laki udah jelas ini ya, Pak, laki-laki udah jelas ya auratnya. Batasan aurat harus ditutup. Udah jelas batasan aurat laki-laki ketika sholat, ketika sendirian, di hadapan istri, ini yang nggak ada. Di hadapan laki-laki lain, di hadapan mahramnya, termasuk di hadapan anak-anaknya ya. Termasuk di hadapan anak-anaknya antara pusar sampai lutut harus ditutup ya. Nah, itu namanya mahram. Di hadapan ibunya, bibinya, di hadapan laki lain. Sebenarnya di hadapan wanita, bukan di hadapan ya. Dia ada wanita-wanita lain pun yang wajib laki-laki nutupnya yaitu ya pusar sampai lutut. Cuma si wanitanya yang nggak boleh melihat ya, wanitanya nggak boleh melihat ya. Makanya tadi ada makna aurat ada dua, yang wajib ditutup oleh pemiliknya dan yang haram dilihat ya, yang haram dilihat. Sebagaimana nanti aurat perempuan juga begitu. Ada yang haram dilihat, ada yang berbeda dengan yang harus ditutup. Nah, kembali ke aurat perempuan. Aurat perempuan ketika sholat adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan dua telapak tangan. Ini yang masyhur menurut jumhur ulama. Selain wajah dan dua telapak tangan. Kalau menurut mazhab Hanafi ditambah lagi selain kedua telapak kaki. Selain dua telapak kaki ya. Tapi kalau jumhur ulama ada selain wajah dan dua telapak tangan. Dua telapak tangan itu ada dalam ada luar ya. Ini juga termasuk telapak intinya ya. Antara ujung jari sampai pergelangan tangan. Nah, ini antara ujung jari dan pergelangan tangan itu ya telapak tangan. Baik itu depan atau belakang, dalam atau luar ya. Ketika sholat itu sama juga ketika ihram. Nah, ketika ihram. Ini ada tafsiran dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhum dalam firman Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita mukminah itu menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Menurut tafsiran dari Ibnu Abbas dan Aisyah maksudnya adalah dan kedua telapak tangannya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi bersabda, la tantakibul mar'atul muhrimatu. Janganlah wanita yang ihram itu memakai niqab. Nah, wanita yang ihram nggak boleh memakai niqab, nggak boleh menutup wajahnya. Wala talbisul kufazaini, dan jangan memakai dua sarung tangan ya, dua sarung tangan. Jadi kalau ihram seperti sholat, menutup wajah, telapak tangan nggak boleh ya. Kalau dalam sholat makruh bagi perempuan ya. Tapi kalau dalam ihram nanti malah ada dendanya itu nih ya. Kalau tanpa hajat, tanpa perlu. Ini menunjukkan bahwa wajah dan dua telapak tangan itu bukan aurat ketika sholat. Begitu juga ketika tawaf, ketika ihram. Karena kalau itu termasuk aurat, tentu Nabi tidak melarang menutupnya, bahkan memerintahkan harus. Ini aurat perempuan ketika sholat. Kemudian di luar sholat, adapun aurat perempuan di luar sholat, kalau itu di hadapan suaminya, maka tidak ada aurat antara keduanya. Tidak ada batasan, tidak ada yang harus ditutup. Kalau itu di hadapan suaminya. Dan boleh bagi suami melihat ke seluruh badan istrinya. Begitu juga sebaliknya.
Adapun kepada di hadapan selain suami, maka ada perincian. Yang pertama, di hadapan wanita-wanita muslimah, di hadapan wanita yang beragama Islam, maka aurat perempuan adalah antara pusar sampai lutut. Nah, itu di hadapan wanita muslimah. Wanita muslimah di hadapan wanita muslimah antara pusar sampai lutut. Kalau di hadapan wanita kafir beda lagi. Di hadapan wanita kafir yaitu yang auratnya adalah selain yang biasa tampak ketika melaksanakan aktivitas, ya. Yang biasa tampak ketika melakukan aktivitas itu apa? Ya mungkin lengan, ya, termasuk leher, ya. Itu di hadapan wanita kafir. Nah, selain yang biasa tampak ketika aktivitas itu harus ditutup kalau di hadapan wanita kafir. Kemudian di hadapan laki-laki, kalau laki-laki itu mahram bagi wanita itu, nah ini harus tahu mahram, ya, insya Allah udah tahu mahram itu. Kalau nggak tahu nanti ditanyakan mahram itu siapa saja. Kalau di hadapan laki-laki mahramnya, wanita itu auratnya antara pusar sampai lutut, antara pusar sampai lutut. Dengan syarat aman dari fitnah, ya, dengan syarat aman dari fitnah. Dan syarat aman dari fitnah. Kalau dikhawatirkan fitnah, ya, maka ya ditutup juga. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna, janganlah para wanita beriman itu menampakkan perhiasan mereka, illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suami mereka, au abaihinna, atau ayah-ayah mereka, ya, disamakan suami ayah. Au abai bu'ulatihinna, atau ayah suami mereka, mertua. Au abnaihinna, atau anak-anak mereka. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak suami mereka, mahram juga anaknya suami. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudara mereka, mahram saudara. Au bani akhwatihinna, atau anak saudari mereka, yakni ponaan. Au bani ikhwanihinna, ya, ponaan. Au bani akhwatihinna, atau anak-anak saudari mereka, ya, ponaan dari saudara, ponaan dari saudari. Au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka. Yang dimaksud wanita-wanita mereka adalah wanita sesama muslimah, ya, wanita sesama muslimah. Jadi ini dalilnya bahwa aurat wanita di hadapan laki-laki mahram itu antara pusar sampai lutut dengan syarat aman dari fitnah. Nah, berikutnya aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sama saja apakah muslim atau kafir, ya. Baik itu yang berakal atau yang gila, itu sama dengan yang harus ditutup ketika sholat, ya, sama dengan yang harus ditutup ketika sholat, yaitu semua selain wajah dan telapak tangan, kecuali kalau dikhawatirkan fitnah, ya, kecuali kalau takut fitnah, khawatir fitnah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka auratnya semua tubuhnya, semua tubuhnya. Ini maksudnya si wanita itu, kewajiban bagi wanita. Termasuk juga kalau dia tahu, wanita itu tahu ada laki-laki sengaja melihat wajahnya, maka dia harus menutupnya. Atau ada laki-laki sengaja melihat kukunya, ya, harus menutupnya. Kalau dia tahu, karena kalau dia membiarkan berarti membantu kemaksiatan, ya, membiarkan kemaksiatan kalau dia tahu. Adapun bagi laki-laki, maka tidak boleh melihat kepada perempuan, tidak wajahnya, tidak pula tangannya, tidak pula kukunya. Bahkan ulama mengatakan tidak pula potongan kukunya, ya, kukunya yang terpotong atau rambutnya yang rontok, ya, tidak boleh dilihat, ya, tidak boleh.
Tidak boleh ya. Wajahnya nggak boleh. Jadi secara asal wanita nggak wajib menutup wajah. Tapi laki-laki nggak boleh melihat apa? Wajahnya. Ya, paham Pak ya? Ini maksud aurat wajib ditutup dan ini haram dilihat ya. Jadi ada bedanya antara si pemilik aurat dan orang lain. Ini bagi perempuan tidak boleh kecuali karena keperluan ya, kecuali karena keperluan yang biasa dibahas dalam bab nikah. Mungkin khitbah, mau ngelamar, atau mungkin jual beli, atau mungkin taklim, ajari, atau mungkin ketika berobat ya. Kalau harus tidak bisa tanpa itu maka sekadarnya itu. Jadi laki-laki secara mutlak nggak boleh melihat kepada perempuan. Wajahnya ya nggak boleh, tangannya nggak boleh, bahkan rambutnya yang rontok pun nggak boleh. Ya, potongan kukunya yang terpotong nggak boleh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan-pandangan mereka dan menjaga farji-farji mereka. Dan yang lebih utama tentunya bagi perempuan, dia menutup juga wajahnya dan kedua tangannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Berdasarkan yaitu perbuatan para sahabiah dulu ya, para sahabiah dulu ya melakukan seperti itu ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajra fayashhadu ma'ahu nisaun minal mu'minati multafiatin fi murutihinna summa yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beliau sholat subuh dan para wanita mukminah ikut sholat bersama beliau, jadi makmum subuh dalam keadaan menutup dengan pakaian-pakaian mereka ya. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka, tidak ada seorang laki-laki pun yang mengetahui mereka ya, tidak ada yang melihat mereka ya. Jadi datang ke masjid sampai pulang tidak dilihat oleh laki-laki, bahkan laki-laki nggak tahu. Bahkan ada dalam riwayat mereka tidak diketahui siapa karena masih remang-remang ya, masih remang-remang. Nah, udah paham ini batasan aurat ya, batasan aurat dalam sholat maupun di luar sholat. Nah sekarang bagaimana kriteria menutup aurat itu bagaimana? Kriteria menutup aurat itu harus menutup warna kulit. Nah, itu saja. Apa harus menutup warna kulit. Jadi kalau pakai plastik transparan belum sah ya. Paham? Atau pakai kain tebal tapi dianyam seperti keranjang itu ya. Tahu Pak ya, dianyamannya itu masih bolong-bolong. Ya itu ya enggak sah ya. Pokoknya kriteria menutup aurat harus menghalangi warna kulit ya. Ya termasuk warna rambut kalau laki perempuan ya. Kalau kan ada ya, ada pakaian sebagainya sejak dulu juga ada ya. Pakaian yang tipis, transparan, warna kulitnya masih kelihatan. Nah, ini juga belum menutup aurat. Tidak disyaratkan menutup bentuk tubuh, tetapi makruh bagi perempuan seperti itu. Dan bagi laki-laki kurang utama ya. Laki-laki pakai kaos ketat ketika sholat ya, pakai celana yang ketat, ini ya enggak makruh kalau bagi laki-laki, tapi kurang utama ya, kurang utama. Kalau perempuan makruh, tapi tidak disyaratkan harus bentuk tubuhnya enggak kelihatan, tapi disunahkan jilbabnya yang besar supaya bentuk tubuhnya enggak nampak. Oke. Kemudian menutup aurat ini ketika sholat tidak boleh kelihatan warna kulitnya dari atas, dari samping, dari depan, dari belakang ya. Tapi tidak disyaratkan dari bawah. Gimana ada kelihatan di bawah? Misalnya seseorang ya pakai sarung,
Kalau dilihat dari bawah mungkin lututnya kelihatan ya. Kalau dilihat dari bawah, tapi siapa yang melihat dari bawah? Seandainya dia sholat di atas ya, di atas, kelihatan dari bawah, itu tidak mengapa ya. Karena syaratnya harus menutup dari samping, dari depan, belakang, dari atas ya. Dari bawah kelihatan, misalnya kelihatan dari bawah ya, tidak mengapa. Nah, kemudian dimakruhkan ketika sholat pakai masker. Wah, ini makruhkan ya. Jadi tidak haram, tidak membatalkan sholat, makruh saja. Baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Tapi kalau perempuan itu ada laki-laki banyak, misalnya dia sholat di masjid yang ramai gitu ya, ya nggak apa-apa, perempuan ditutup wajahnya ketika sholat. Kalau ada laki-laki yang melihatnya. Kalau aman misalnya ya dibuka, makruh. Karena secara asal makruh. Dan makruh itu jadi hilang makruhnya kalau ada perlu ya. Kalau ada keperluan makruh jadi hilang. Misalnya sholat pakai masker karena bau sekali, misalnya kita nggak tahu bau apa, atau mewaspadai virus misalnya, makruhnya ya hilang ya. Tapi kalau nggak ada sebab apa-apa, makruh kalau sholat pakai masker. Bagian laki-laki maupun perempuan ya. Tapi kalau ada sebab sesuatu, makruh itu hilang ya. Sebagaimana kaidah seperti itu. Sehingga kalau wudhu di kamar mandi baca bismillah tidak apa-apa ya, karena memang perlu baca bismillah. Secara asal ya makruh juga kalau dzikir di dalam tempat yang kotor itu. Tapi kalau wudhu misalnya di kamar mandinya jadi satu dengan WC, wudhu di dalam ya baca bismillah. Selama dia tidak sedang bersinggungan dengan najis. Nah, kemudian makruh juga ini dibahas oleh ulama. Sekarang saya nggak pernah saya lihat orang pakaiannya itu nggak ada lengannya. Jadi gini, ini baju plus gitu, tangannya di dalam. Itu zaman dulu ada kayak gitu pakaian. Ini makruh kalau pakai seperti itu ya. Paham ya? Ada gambaran ya. Pokoknya pakaiannya tuh los tuh, lengannya nggak ada, tapi tangannya di dalam baju, di dalam pakaian itu. Ini makruh. Karena nanti kalau suatu saat dia gerak-gerak bisa jadi auratnya kelihatan. Atau kalau ada sesuatu yang perlu mengeluarkan tangan, dia nggak bisa mengeluarkan tangan dengan cepat. Ini ada hadisnya khusus, bahkan riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anistimali somma. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi melarang dari istimalu somma, yaitu itu tadi, pakaiannya gini, bahkan cenderung ketat, pakaiannya di tangannya di dalam. Ya, di dalam. Itu kan pakai pakaian juga toh, ya pakai pakaian juga, tapi itu makruh ketika sholat. Kemudian laki-laki tidak boleh sholat pakai sutra, ya, karena dia di luar sholat juga boleh pakai sutra. Haram pakai sutranya. Tapi kalau ternyata dia sholat pakai sutra atau sajadahnya sutra, sholatnya sah, ya, sholatnya sah. Tapi dia berdosa karena pakai sutra itu. Nah kalau perempuan ya boleh. Perempuan boleh ya, berdasarkan sabda Nabi tentang sutra dan emas, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati hilun li inasiha. Dua benda ini yakni sutra dan perhiasan emas ya. Haram untuk laki-laki umatku, halal untuk perempuan ya, perempuan dari umatku. Tidak boleh pula sholat dengan menggunakan pakaian curian ya, atau gosop. Gosop itu istilah fikih itu umum, artinya ngambil milik orang tanpa kerelaannya ya, semua itu. Atau sholat di tanah gosop ya, tanah rampasan, tanah nggak halal ya, nggak boleh sholat di sana. Bahkan sebagian ulama mengatakan nggak dapat pahala ya, nggak dapat pahala. Meskipun kalau dia sholat di sana sholatnya sah ya, karena secara asal orang memasuki tanah gosop itu tadi ya, tanah nggak jelas itu, di tanah ramah itu nggak boleh masuk saja secara asal kan nggak boleh tanpa kerelaan orangnya, apalagi ini malah sholat di sana. Pakaian juga begitu, ngambil pakaian orang nggak boleh digunakan untuk sholat ya nggak boleh juga. Tapi kalaupun dia sudah terlanjur sholat dengan itu, sholatnya udah sah, cuma dia dosa. Disunahkan laki-laki sholat dengan dua pakaian. Maksudnya dua pakaian itu seperti misalnya orang pakai baju dan sarung, itu kan dua, baju dan sarung. Atau
baju dan sirwal, bisa jadi. Atau imamah dan gamis kalau gamisnya panjang ya. Ya kalau lebih lengkap ya 3, penutup apa? Kepala, peci misalnya, penutup badan atas, penutup badan bawah, ya, sunnah. Tapi yang wajib apa? Nutup aurat, yang wajib menutup aurat. Dan perempuan sunnah 3, ya ini 3 pakaian, baju, nutup badannya, kemudian yang nutup bawahnya izar, kemudian kerudung nutup kepala, 3. Dan disunahkan kerudungnya itu besar, ya supaya tidak nampak bentuk tubuhnya. Kemudian makruh sholat dengan pakaian bergambar, ya, sholat pakaian bergambar ganggu konsentrasi. Ada orang mengatakan, wah saya nggak terganggu konsentrasinya, tetap ya tetap, karena tetap nggak khusyuk ya sejak awal. Nggak boleh orang beralasan seperti itu. Kenapa nggak boleh? Kalau kenyataannya dia memang nggak terganggu, nggak boleh. Kenapa? Sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat pakai baju bergaris. Beliau sendiri mengatakan itu mengganggu konsentrasinya. Itu Nabi. Lah kalau orang selain Nabi mengatakan saya nggak terganggu, ya nggak boleh, ya nggak boleh. Intinya makruh sholat dengan pakaian bergambar. Nah, bahkan Nabi pernah mengingatkan Aisyah ya, ketika meletakkan korden yang ada gambarnya. Ya, ini gambar makhluknya. Kemudian kalau orang tidak mendapatkan penutup aurat sama sekali memang nggak ada. Kalau ada ya bisa pakai tanah, pakai tanah. Kalau nggak bisa ya wis sholat tanpa nggo penutup aurat. Karena ini termasuk udzur yang kalau sudah terjadi susah mendapatkannya ya. Misalnya semua pakaiannya terkena najis ya, tidak bisa nyuci misalnya, nggak ada air dalam perjalanan misalnya, udah sholatnya. Kalau ada beberapa orang semua yang nggak dapat pakaian misalnya, tetap disunahkan jamaah, tetap disunahkan apa? Jamaah. Nah, ini maksudnya sesama laki-laki misalnya, atau sesama perempuan tetap disunahkan berjamaah. Tapi tidak boleh melihat, saling melihat. Faham ini tentang syarat menutup aurat ya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama dulu adalah sudah masuk waktu sholat. Nah berikutnya faslun fi bin najasah. Fasal tentang menjauhi najis. Ya, ini termasuk syarat sholat adalah bersih dari najis. Adapun masalah bersih dari hadas ya sudah kita sebutkan, yaitu tentang dengan wudu, dengan mandi. Wudu kalau hadas kecil, mandi kalau hadas besar. Bersih dari hadas itu dibahas pada kitab Toharoh. Najis juga ya sudah dibahas pada kitab Toharoh, yaitu hal-hal yang kotor menurut syariat yang menghalangi keabsahan sholat kalau tidak ada rukhsah ya. Tapi kalau ada rukhsah tidak menghalangi. Bagaimana rukhsah? Misalnya rukhsah itu adalah najis yang nggak tampak mata ya. Misalnya ada debu-debu dari kotoran, bertebaran, ya wes, mungkin ya nempel ya di tempat sholat atau di baju atau di pakaian tanpa kelihatan, nggak jelas ya. Jadi itu makfu, dimaafkan. Atau ketika sholat keluar darah, maksudnya keluar darah dari luka ya. Kalau keluar darah haid ya batal sholatnya. Keluar darah luka, ya kalau itu sedikit tidak sampai kemana-mana darahnya dimaafkan juga. Atau darah kutu, darah nyamuk ya dimaafkan. Jadi menjauhi atau bersih dari hadas, bersih dari najis, saya menyebutkan ayat wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu bersihkanlah. Pakaianmu bersihkanlah. Ini adalah perintah, dan secara asal perintah itu adalah wajib, dan tidak wajib memakai pakaian yang bersih dari najis kecuali saat sholat dan tawaf ya. Ya kan? Misalnya saat antum di sini, apa diwajibkan pakaiannya harus bersih dari najis? Enggak. Tapi kalau saat sholat diwajibkan, saat tawaf diwajibkan, saat khutbah Jumat diwajibkan ya.
Sujud syukur, sujud tilawah diwajibkan, ya. Jadi membersihkan pakaian ini adalah perintah, dan asal perintah adalah hukumnya wajib, dan ini wajibnya maksudnya pada kesempatan tertentu, ya. Tidak semua kesempatan. Syekh mengatakan maksudnya ayat adalah fatohir siyabaka minan najasati lati la tajuzu fis shalah. Bersihkanlah pakaianmu dari najis-najis yang tidak boleh ada ketika sholat. Wa a'malaka minasyirki, dan bersihkan juga perbuatan-perbuatanmu dari syirik, ya. Seakan-akan beliau mengumpulkan dari berbagai tafsir. Siyabaka maksudnya di sini apakah pakaian ataukah amal, atau bahkan ada yang mentafsirkan istri juga. Ala kulli hal termasuk, ya, sepakatan ulama bahwa bersih dari najis termasuk syarat sholat. Nah, yang bersih dari najis, yakni diharuskan bersih dari najis, itu mencakup badan, pakaian, dan tempat sholat, ya. Badan, pakaian, dan tempat sholat. Dan ini juga masuk dalam hadis layak balullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci, ya. Jadi mencakup bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Yang pertama, bersihnya badan, ya, dari najis. Di antaranya berdasarkan hadis tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Bersihkanlah diri kalian dari kencing. Bersihkanlah diri kalian dari kencing. Sesungguhnya kebanyakan adab kubur itu karenanya, ya, sebab itu. Ini hadis riwayat Daruqutni dari Anas. Dan juga riwayat Abd bin Humaid. Abd bin Humaid ini adalah gurunya Bukhari dan Muslim dalam musnadnya, yakni musnad Abd bin Humaid dari Ibnu Abbas, dan sanadnya sahih. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan lafadz aksaru adzabil qabri minal baul, ya. Banyak adab kubur itu karena sebab kencing, ini kan sebab air kencing, ya. Tentunya, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah bukan berarti kalau orang kencing terus tidak bersih terus diadab di kubur, enggak. Tapi maksudnya kalau tidak bersih itu, najis itu terbawa sampai dia sholat, ya. Kalau sebelum sholat, ya tidak apa-apa, ya. Nanti mau sholat dibersihkan, ya. Ketika dia tidak ingin istinja dulu, ya, habis buang air kecil tidak ingin istinja, nah nanti aja misalnya masih kotor, ya enggak langsung dia dihukumi terkena adab kubur atau diancam dengan adab kubur, tapi maksudnya kalau itu terbawa sampai sholat, ya. Nah, itu yang dimaksud. Sehingga ini menunjukkan wajibnya bersih badan dari najis ketika sholat. Juga sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Fatimah bintu Abi Hubaish. Beliau SAW bersabda, "Idza aqbalatil haidatu fada'is sholata wa idza adbarat faksili angkid dama wa sholli." Jika datang masa haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika telah pergi, waktu haidmu sudah selesai, maka bersihkanlah, cucilah dari dirimu darah itu dan sholatlah. Jadi Nabi merintahkan bersihkanlah dirimu dari darah. Ini menunjukkan bahwa kamu ketika sholat gak boleh terkena darah haid itu. Tadi dimaafkan, ya, darah yang tidak darah najis yang tidak tampak mata. Kemudian ada lagi yang dimaafkan, yaitu khusus darah, ya, khusus darah.
Khusus darah apa itu? Yaitu darah kutu atau darah nyamuk atau darahnya sendiri. Ini dimaafkan ya. Misalnya orang ketika sholat dia terluka, darah keluar ya. Maka kalau itu masih sedikit, darahnya itu tidak melebar ya kemana-mana, maka dilanjutkan saja sholatnya ya. Lanjutkan sholatnya. Meskipun kalau mau sholat ada darah ya harus dibersihkan. Ini ketika sholat ya. Ya, misen termasuk. Dilanjutkan saja. Kalau itu darahnya masih sedikit. Tapi kalau darahnya banyak ya netes banyak ya baru itu. Karena menajisi tempatnya dan pakaiannya. Dalilnya adalah ada sahabat Nabi yang ketika berjaga dia dipanah oleh orang kafir ya. Panah orang kafir, bukan hanya sekali. Darahnya kan mengalir. Ya kan? Dikena panah darahnya mengalir ketika dia sedang sholat. Tapi dia melanjutkan sholatnya ya, tapi ulama mengatakan kalau orang itu ada bisul atau jerawat ya atau borok yang itu keluar darah, dirinci. Kalau darah itu keluar, bisul itu pecah, jerawat itu pecah dengan sendirinya, maka dimaafkan meskipun banyak ya, meskipun agak banyak. Tapi kalau karena perbuatan dia sengaja diperes gitu ya, dipecahkan oleh tangannya, yaitu hanya dimaafkan yang sedikit saja ya, hanya dimaafkan sedikit saja. Kenapa? Karena orang itu ya untuk menghindari itu sebersih-bersihnya susah ya, susah. Jadi kalau pas sholat ya, ada ya, sholat ada ini kenyataan wallahu alam. Sepertinya kenyataan karena orangnya ya sendiri yang bilang. Kita sholat dia punya ambeien ya, ambeien. Pas sholat itu nanti setelah sholat ada darahnya ya. Ya kalau itu memang keluar ketika pas sholat ya dimaafkan ya, dimaafkan. Itu kalau untuk najis darah. Kemudian kita masuk pada najis yang tidak dimaafkan kalau dia nggak tahu. Sama seperti tadi, pakai pakaian bolong dia nggak tahu ya. Kalau itu memang nyata-nyata terkena najis sejak awal sholat atau di dalam sholat, bukan najis yang dimaafkan ya, maka ya sholatnya batal ya. Sholatnya batal. Kalau dia tahunya setelah sholat, ya dia mengulangi ya, dia mengulangi. Dia nggak tahu misalnya setelah sholat baru tahu ya di tangannya ada kotoran hewan misalnya, ya sudah, jadi mengulangi. Mungkin karena dianggap lalai, kurang teliti. Sebelum sholat kok enggak kamu teliti dulu tubuhmu. Wallahu alam. Begitu juga wanita ketika sholat dia menyambung rambutnya atau sebelumnya rambutnya itu disambung dengan rambut yang najis ya, rambut bangkai misalnya, bangkai hewan. Ya tidak boleh sholat dengan menggunakan rambut sambungan kalau rambut itu najis. Bagaimana kalau orang patah tulang yang untuk nyambung itu ternyata najis ya, tulang najis atau semacam dan najis. Ya maka ini kalau memang ketika nyambung itu enggak ada benda yang bersih ya, maka cuman kalau sudah sholat ini tidak mengapa ya, tidak menjadikan sholatnya batal karena itu susah untuk melepasnya, Iya. Nah berikutnya adalah bersihnya pakaian ya, bersihnya pakaian sebagaimana disebut dalam ayat tadi, fasiyabaka fatahhir. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Khawlah binti Yasar radhiyallahu anha datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, innahu laisali illa saubun wahid. Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki kecuali satu pakaian. Wa ana akhidu, dan aku haid. Fakaifa asna'u, bagaimana yang harus aku lakukan? Nabi bersabda, idza tahurti faksilihi summa sholli alaihi ya. Jika kamu telah suci maka cucilah pakaianmu itu, yakni karena dia terkena haid.
Kemudian sholatlah menggunakan pakaian itu, ya, tidak harus nunggu kering, ya. Kemudian dia pun berkata, fa'ilam yakhruji damu, wahai Nabi, kalau saya cuci tapi darahnya nggak mau bersih, ya, darah susah Pak kalau kena kain. Maka Nabi bersabda, yakfiki ghusludam, wala yadurruki asaruhu. Cukup bagimu membersihkan darahnya dan tidak mengapa ada bekasnya, ya, tidak mengapa ada bekasnya. Bekasnya warnanya itu ya, kan masih ada warnanya, ya. Atau baunya, tapi warnanya nggak ada bau juga, makanya bekas. Kalau di pakaiannya ada najis, ya, dia baru tahu setelah sholat, maka sholatnya tidak sah, ya, sholatnya tidak sah, karena dia tidak memeriksa sebelum sholat, ya. Kalau dia periksa sebelum sholat, kalau ada najis, ya dibersihkan dulu. Kalau nggak ada untuk membersihkan, ya nggak dipakai, ya, nggak dipakai. Berarti dia nggak mendapatkan pakaian. Nah, dia cari pakaian yang lain kalau ada. Nah, kemudian tidak disyaratkan pakaian tertentu. Boleh pakaian apa saja, ya, dari katun, dari wool dan selainnya, ya. Yang penting dia bersih dari najis syaratnya. Dan boleh sholat dengan menggendong bocah, gendong anak, ya, selama anaknya itu bersih. Anaknya itu memang tidak terkena najis. Karena Nabi SAW pernah menggendong Umamah bintu Abil As, yakni putrinya Zainab radhiyallahu anha, cucu Rasulullah sendiri, ketika sholat, ya, dan bahkan riwayat itu ketika Nabi menjadi imam, berarti sholat wajib. Adapun kotoran yang ada di dalam tubuh bayi, tubuh anak, maka tidak mengapa, ya, tidak dianggap, karena di dalam tubuh kan kotorannya. Sama seperti kotoran yang ada dalam tubuh orang yang sholat juga, ya, dalam tubuhnya kan ada kotoran. Nah, tapi kalau dia membawa botol yang di dalam botol ada najisnya, ya nggak boleh, ya. Di sholat, ya, botolnya di dalamnya ada najisnya, ini tidak sah. Oke, kemudian yang ketiga, masalah bersih najis ini adalah bersihnya tempat sholat, bersihnya tempat sholat dari najis. Di antara dalilnya adalah hadis ketika ada orang Arab Badui kencing di masjid, maka Rasulullah SAW memerintahkan subbu alaihi dhanuban min ma'in, ya, siramkanlah di atasnya, yakni di kencingnya tadi, seember air, ya, seember air. Ini menunjukkan bahwa tempat sholat harus bersih, ya, tidak boleh terkena najis. Nah, kemudian misalnya orang sholat di karpet, karpetnya cukup lebar, anggaplah ukuran berapa, ya, 3x3, ya. Ada najisnya, maka kalau dia sholat di tempat yang enggak ada najisnya, sah, boleh, ya. Paham maksudnya, ya? Misalnya di sini karpet, najisnya sebelah sini, dia sholatnya di sebelah sini, boleh, tidak mengapa, ya. Karena yang dimaksud tempat sholat di sini adalah yang menjadi pijakan kakinya sampai tempat sujudnya yang bersinggungan dengan badan dan pakaiannya, itu saja, bersinggungan dengan badan dan pakaiannya. Jadi yang pokoknya tempat sholat yang dimaksud di sini yang harus bersih dari najis itu adalah yang bersinggungan dengan dirinya atau pakaiannya. Okay. Ya, boleh, insya Allah, ya. Misalnya dia sholat di depannya ada najis, tapi nggak kena dia, ketika rukuk ya nggak kena, ketika sujud ya nggak kena, misalnya, pokoknya nggak kena, makanya sudah sah, ya, sudah sah. Atau dia sholat di atas ada najis, atau dia sholat di atas dipan, kakinya ada najisnya, kaki dipan, boleh, ya. Bahkan dia sholat di kasur yang tebal, misalnya, ya, bagian bawahnya itu apa? Ada najisnya, bagian atasnya enggak, sah, ya. Misalnya orang sakit sholat di atas kasur. Atau ada najis, dia tutup pakai sajadah atau pakai karpet. Kalau najisnya enggak tembus, ya boleh saja, ya. Najisnya enggak tembus.
Kalau di sholat di lapangan terkena najis, tapi bagian yang terkena najis yang mana kita nggak tahu, ya kan? Boleh nggak? Jawabannya boleh, ya. Selama dia nggak yakin tempat sholatnya itu nggak terkena najis, karena lapangan tempatnya luas. Ada terkena najis tapi dia nggak tahu tempat yang terkena najis yang mana, ya, dia boleh sholat di mana saja, ya. Itu kalau di lapangan, karena lapangan untuk menghindari najis ya susah, dan juga kalau sudah terkena najis untuk membersihkan semua juga susah. Beda kalau di ruangan yang sempit. Ada ruangan yang sempit, misalnya di kamarnya terkena najis, dia tahu terkena najis, tapi dia lupa bagian najisnya sing endi ya, gitu ya. Dia nggak boleh sholat di situ. Maksudnya nggak boleh sholat di situ itu kalau langsung, ya, kalau dia pakai sajadah ya boleh saja selama itu. Sampai dia cuci dulu, ya, sampai dia bersihkan. Kenapa? Karena kalau ruangan yang sempit lebih bisa menjaga najis. Yang pertama, yang kedua kalau terkena najis bisa dicuci semuanya, ya, bisa dicuci semuanya. Beda dengan lapangan. Dia tidak boleh dia memperkirakan, oh jangan-jangan yang terkena najis yang sini, saya selesai. Enggak boleh, ya. Kalau itu ruangan sempit. Kalau lapangan luas langsung sholat di mana saja, ya, asal dia nggak yakin tempat sholatnya itu terkena najis. Nah, itu tentang syarat yang keempat, yaitu bersih dari najis, ya, sholat. Nah, jadi sudah 4 syarat sholat yang kita sebutkan. Sudah masuk waktu sholat, menutup aurat, bersih dari hadas, bersih dari najis. Syarat yang kelima yaitu tentang menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat. Halaman 24, faslun fi istiqbalil kiblah, fasal tentang menghadap kiblat. Kiblat secara bahasa itu artinya arah, ya. Kiblat itu apa? Arah. Tapi yang dimaksud, yang sudah mafhum, kalau dimaksud kiblat itu adalah Ka'bah, ya, Ka'bah. Disebut kiblat karena orang yang sholat mengarah kepadanya, ya, mengarah kepadanya. Ini termasuk syarat, ya, menghadap kiblat termasuk syarat. Dari awal sholat sampai akhir sholat menghadap kiblat. Yang dimaksud menghadap kiblat ini adalah dengan dadanya. Seandainya wajahnya noleh, ya, ketika sholat noleh, maka tidak membatalkan, ya, tapi ya makruh, ya, menoleh ketika sholat makruh. Tapi kalau menoleh sampai dadanya ikut noleh, ya, harusnya kiblat sana, tapi dia noleh sini sama dadanya, batal sholatnya, ya, karena dia tidak menghadap kiblat. Dan ini termasuk syarat, ya, kecuali dalam 2 keadaan, yaitu ketika sholat khauf atau sholat dalam keadaan sangat takut, ini tidak menghadap kiblat. Yang kedua, ketika musafir sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan, maksudnya tentunya kalau kendaraannya berjalan, ya, di atas truk-truknya mandek ya nggak boleh, ya. Di musafir sholat sunnah di atas kendaraan, ya. Dah, itu yang dibolehkan, 2 keadaan tidak menghadap kiblat. Dalil wajibnya menghadap kiblat di sini disebutkan oleh Syekh dari surah Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami telah melihat wajahmu itu berbolak-balik menghadap ke langit. Ini Nabi SAW, karena beliau ingin dijadikan kiblatnya itu Ka'bah. Karena kan sejarahnya Nabi itu di awal hijrah ke Madinah sholat menghadap Baitul Maqdis, ya, sampai 16 bulan. Sampai 16 bulan baru turun ayat ini menghadap ke
Ka'bah. Baitul Maqdis tentu sebelah utaranya Madinah, adapun Ka'bah sebelah selatannya. Nah kalau di Mekah bagaimana sholatnya? Di Mekah bisa dua-duanya ya. Misalnya ini Ka'bah, misalnya saja ini Ka'bah. Ini beliau sholat di sini bagian selatan menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Nah kalau udah pindah ke Madinah, Madinah tempatnya di sini kan nggak bisa. Mungkin menghadap sana, mungkin menghadap sini. Awalnya menghadap sana, Baitul Maqdis ke utara dan memang ke utara. Kemudian Nabi ini beliau lebih ingin sholatnya menghadap Ka'bah. Maka di sini ayatnya menyebutkan kami telah mengetahui wajahmu sering melihat ke atas ya. Falan walliyannaka qiblatan tardoha. Sungguh kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu senangi. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ya. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kalau orang sakit yang di rumah sakit sementara bednya bisa. Ya. Itu udzur yang jarang gitu ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i tetap itu kemungkinannya cuma satu Mas ya. Kemungkinannya cuma satu kalau di kita, yaitu ketika kepalanya di barat saja. Kepala di timur masih bisa, kepala di utara masih bisa, kepala di selatan masih bisa. Itu bisa. Pokoknya kemungkinannya cuma satu, yaitu kepalanya di barat saja. Kalau kepalanya di barat ya enggak mungkin dia menghadap kiblat. Tapi kalau kepalanya di timur bisa. Ini diganjel gitu ya, menghadap kiblat. Kalau kepalanya di utara bisa dia miring ke kanan. Kalau kepalanya di selatan dia bisa miring ke kiri. Sangat parah sehingga nggak bisa miring, nggak bisa. Ya itu sholat sebisanya. Ya ambil keringanan ulama menggugurkan kewajiban. Ya, kemungkinannya ya kalau kepalanya di barat saja. Atau orang yang diikat ya, orang yang diikat dia nggak bisa lepas ya. Datang waktu sholat ya sholat ya, sholat. Nggak menghadap kiblat, bahkan mungkin nggak bersuci kalau diikat. Nah, ya wajib menghadap ke kiblat. Allah perintahkan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah ini. Dan dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah kalian itu ke arahnya. Ini dalil. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah sholat 2 rakaat di hadapan Ka'bah. Lalu beliau bersabda, hadhihi al-qiblatu ya, inilah kiblat ya. Ulama mengatakan maksudnya inilah kiblat, yakni inilah kiblat kita kaum muslimin sudah tetap sekarang sampai hari kiamat ya. Kalau dulu kan masih menghadap Baitul Maqdis. Sekarang inilah kiblat kita kaum muslimin sampai hari kiamat, kiblatnya ya nanti ke Ka'bah. Nah. Kemudian dalam salah satu riwayat ketika Nabi mengajari orang sholat, beliau mengatakan idakum ta ila sholati fa asbigil wudu'a summastaqbilil qiblah fakabbir ya. Jika kamu mau sholat maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah ya. Menghadap kiblat termasuk syarat ya. Hanya syarat dengan dadanya ya. Kalau wajahnya noleh atau ke atas tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Sekarang kita rinci. Ini ulama merincinya gini, dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Yang paling dekat poli di dalam Ka'bah ya, di dalam Ka'bah. Ini adalah sholat di dalam Ka'bah. Kalau orang sholat di dalam Ka'bah, saya menghadap kemana saja ya, asalkan yang dihadapi itu dinding. Tidak boleh menghadap, misalnya pintunya terbuka antara alas ya, alas ya, bawah dan pintu ini nggak ada apa-apanya, dia menghadap keluar berarti kan, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau menghadap ke dinding atau pintunya tertutup atau pintunya terbuka tapi di bawah pintu itu ada di bawah pintu itu ada di bawah pintu kan kadang ada ininya ya, ada naiknya itu.
Kalau ada naiknya itu 2/3 dhira sekitar 40 cm maka sudah sah ya. Intinya itu menghadap kemana saja kalau di dalam Ka'bah. Kemudian kalau dia melihat Ka'bah wajib menghadap Ka'bah. Tidak boleh menghadap ke Hijr karena Hijr itu termasuk Ka'bah tapi masih diragukan, masih dzon, sifatnya dzon ya. Meskipun kalau tawaf juga nggak boleh di dalam itu. Tapi kalau sholat juga tidak boleh menghadap Hijr tapi tidak menghadap ke Ka'bah, harus menghadap Ka'bah. Tapi kalau misalnya sholat jamaah barisannya panjang, yang belakang mesti ada lewat, ini nggak apa-apa ya. Selama dia nyambung barisannya, selama barisannya nyambung. Kan ini imam. Nyambung sampai belakang imam itu. Nanti yang luar mungkin sudah lewat dari Ka'bah ya. Kalau dia menghadapnya lurus ya. Ini tidak mengapa. Kemudian meskipun di luar Masjidil Haram, tapi kalau dia bisa lihat Ka'bah ya wajib menghadap ke Ka'bah. Misalnya seandainya zaman dulu misalnya ya. Kalau terhalang oleh bangunan atau terhalang oleh gunung ya, maka dia memperkirakan. Kalau dia tidak ada yang mengabarinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mihrab yang pernah dipakai oleh Rasulullah sholat, maka itu sudah menjadi ketetapan. Itu pasti menghadap apa? Ka'bah. Rasulullah sholat di mana? Dulu menghadapnya ke sana ya situ Ka'bah ya. Tidak boleh orang beristihad. Oh ini dulu nyimpang, enggak boleh ya. Ijtihadnya yang salah kalau seperti itu. Paham ini ya? Rasulullah kan pernah di Madinah. Ya udah pokoknya mihrabnya itu ya arah Ka'bah itu, pasti ya. Atau Rasulullah sholat di Masjid Quba misalnya. Yaitu menghadap Ka'bah. Atau di tempat lain ketika safar dan lainnya. Atau di Mina, Rasulullah sholat di Mina, di Musdalifah, berarti itu menghadap Ka'bah. Itu sudah pasti. Paham ini? Kemudian yang berikutnya di tempat yang orang kaum muslimin sudah banyak sholat di sana, mereka sudah sepakat mihrabnya menghadapnya ke situ, ya udah itu ya dipakai. Jadi orang tidak lagi beristihad. Tapi untuk masalah ini boleh saja misalnya orang itu miring sedikit ya, agak kiri. Tapi kalau mihrabnya Rasulullah tadi nggak boleh dia miring ya. Dari mihrabnya Rasulullah ya harus tepat itu. Kalau ini mihrabnya orang-orang di sini misalnya, berarti ini menghadap Ka'bah ya bagaimana orang-orang itu sudah. Kalau dia berijtihad malah dia yang nyeleneh karena dia menyalahi kebanyakan orang ya. Selama orang-orang itu memang dia menghadap ke Ka'bah, artinya mereka secara dzon kesepakatan ya dia menghadap ke Ka'bah. Kalau enggak ada, misalnya di tengah perjalanan ya dia berijtihad ya, dia memperkirakan mana Ka'bah. Kalau salah bagaimana? Sudah memperkirakan sudah salah. Salah itu susah juga diketahui. Kita baca dulu ayatnya. Di sini ada walillahil masyriqu wal maghrib, Al-Baqarah 115. Dan milik Allah lah masyrik dan maghrib. Masyrik itu secara bahasa adalah tempat terbit, maghrib tempat terbenam. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap di sana wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ayat ini turun menurut riwayat berkaitan dengan para sahabat yang sholat di kegelapan malam. Mereka sholat dengan berijtihad, beda-beda bahkan menghadapnya. Beda-beda menghadapnya. Ternyata setelah pagi ada yang salah. Ketika mengadu kepada Rasulullah turun ayat ini. Maka di sini Syekh mengatakan fiha, dalam ayat ini ada faedah annahu idajtahadal musalli fa akhta'al qiblata. Jika orang yang sholat itu berijtihad, jadi memperkirakan, lalu dia salah dalam menentukan kiblat, sahhat sholatuhu, sholatnya udah sah. Udah sah ya. Tapi tadi sekali lagi kita katakan tidak boleh berijtihad sebelum tadi semua lewat ya. Paham? Harus lihat Ka'bah atau mihrabnya Rasulullah ya, mihrabnya Rasulullah itu harus diikuti. Atau yang orang-orang sudah banyak sholat di sana, kaum muslim. Meskipun itu tempat untuk lewat, tapi orang muslimin yang lewat banyak sholatnya ya ke situ terus menghadapnya, ya itu harus ikut. Ijtihad itu kapan? Kalau nggak ada petunjuk sama sekali ya. Kalau nggak ada petunjuk.
sama sekali. Dia berijtihad, kalau salah sudah sah. Nah, tapi menurut mazhab Syafi'i, kalau nyata-nyata salah, tidak sah, tidak sah. Loh, bagaimana dengan ayat ini? Mereka mengatakan, ulama Syafi'i mengatakan ini sholat sunnah, ya, ini sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ya, tapi kalau sholat wajib tidak. Tapi salahnya bagaimana? Ini susah. Contoh, kita nggak bisa buktikan, ya. Kiblat kita sekarang ini salah apa benar? Tepatan nggak bisa buktikan. Bagaimana mungkin bukti? Karena bukti itu harus melihat Ka'bah langsung, dan dari sini nggak akan mungkin, ya. Jadi kalau dikatakan ini miring dikit tidak masalah, ya. Karena nggak mungkin bisa membuktikan salah, itu nggak mungkin, ya. Kecuali kalau orang berijtihad tadi misalnya di tengah perjalanan, ya, harusnya menghadap barat, dia menghadap timur, yaitu salah. Tapi itu pun kalau dia tahu itu nyata-nyata salah. Tapi kalau dia ragu, misalnya dia sholat duhur di perjalanan, menghadapnya karena berijtihad gak ada petunjuk, dia menghadap ke suatu arah. Nanti asar dia memperkirakan lagi, ternyata beda perkiraannya. Setelah itu dia perjalanan, dua-dua sholatnya gak ada yang harus diulangi, ya. Kenapa? Karena gak jelas mana yang salah. Gak jelas kan mana yang salah. Apakah yang salah duhur atau yang salah asar, gak jelas, ya. Mesti ada yang salah, ya, tapi nggak jelas yang mana yang salah, ya. Kalau baru jelas yang salah yang mana, itu baru yang jelas salah itu yang diulangi, ya. Tapi kalau ragu, sing salah sing di, sing bener sing di, ya udah nggak usah diulangi, sudah. Karena nggak jelas mana yang salah mana yang benar. Nah, pokoknya yang jelas salah itulah yang diulangi. Yang jelas salah, maksudnya jelas salah itu jelas dia menyimpang dari kiblat. Tapi kalau perkiraannya, dia udah nggak usah diulangi. Nah, kemudian saya mengatakan wa kadzalika tatawwu ala rahilah. Begitu juga orang sholat sunnah di atas kendaraan. Tasihu haitsuma tawajjahat bihi. Maka sah dimanapun dia menghadap. Tapi ini ada perincian. Kalau dia sholat sunnah di atas kendaraan masih memungkinkan untuk normal menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Misalnya di atas kapal kan kendaraan juga, Pak, ya. Kan mungkin kan, masih mungkin, ya, dia sholat situ sebagaimana biasa karena sholatnya masih biasa. Tapi yang dimaksud kendaraan di sini kalau zaman dulu misalnya ya onta gitu, ya. Kalau sekarang ya mobil gitu. Sholat sunnah sambil duduk kan, sholat sunnah boleh sambil duduk, ya. Maka itu boleh, ya, boleh. Tidak menghadap kiblat. Ketika takbiratul ihram haruskah menghadap kiblat? Ya kalau mudah silakan, kalau enggak apa-apa, ya. Nah, itu sholat sunnah. Jadi ini dalil juga bahwa musafir juga sholat sunnah, ya. Karena Nabi juga melakukan, Nabi sholat sunnah ketika safar, ya. Jadi musafir gak sholat sunnah, musafir sholat sunnah juga. Nah, kemudian ada ayat-ayat yang banyak, kita baca. Dari surah An-Nahl ayat 16, wa alamati wa binajmi hum yahtadun. Dan dengan tanda-tanda dan dengan bintang mereka mendapat petunjuk. Kila dikatakan, yakni menurut tafsirnya fil kiblah, yakni mereka mendapat petunjuk dengan kiblat, yakni untuk menentukan arah kiblat. Ini dalil bahwa boleh orang berijtihad menentukan arah kiblat kalau nggak ada petunjuk sama sekali, ya, nggak bisa tanya orang, nggak bisa itu tadi semua, maka boleh berijtihad. Bahkan harus berijtihad, ya, harus memperkirakan. Kalau asal sholat saja, asal menghadap wis asal, ya, enggak sah sholatnya, ya. Justru harus melalui itu tadi. Wa yurwa an Ibnu Abbasin qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah taala, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang itu mereka mendapat petunjuk. Qala, Nabi bersabda, huwa al-jadyu ya Ibnu Abbas, itu adalah bintang jadyu wahai Ibnu Abbas. Ini sudah ma'ruf di kalangan Arab, saya nggak tahu apa bintang apa yang dimaksud. Tapi itu sudah menjadi ma'ruf di kalangan orang Arab. Alaihi kiblatukum wa bihi tahtaduna fi barrikum wa bahrikum, ya. Dengan petunjuk itulah, ya, kalian mengetahui kiblat kalian, dan dengannya kalian mendapat petunjuk ketika di darat maupun di laut. Kemudian ayat lain yang menunjukkan berijtihad dengan bintang ini, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun.
Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bintang-bintang supaya kalian mendapatkan petunjuk dengan bintang-bintang itu di kegelapan, baik di darat maupun di laut. Sungguh kami telah menjelaskan secara rinci ayat-ayat untuk kaum yang mengetahui. Nah, begitu juga ayat Walladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dialah yang telah menciptakan malam, siang, matahari dan bulan masing-masing beredar di falak. Ala kulli hal berijtihad menentukan arah kiblat kalau yang tadi semua tidak terpenuhi ya. Pertama melihat Ka'bah langsung, kedua mihrabnya Nabi itu jadi ketentuan ya. Paham memang saya mihrabnya Nabi, tempat sholat Nabi yang pernah dipakai untuk Nabi itu ketentuan udah, nggak boleh dirubah. Yang merubah masalah. Kemudian tempat yang kaum muslimin banyak sudah biasa situ, itu menjadi ketentuan juga. Kalau setelah itu dia tanya orang ya, kalau ada tanya orang. Kalau enggak ya dia itu memperkirakan. Tidak boleh langsung sholat tanpa mengetahui atau tanpa asal-asalan. Ngadep di asal-asal aja, enggak boleh ya. Sholatnya enggak sah meskipun ternyata benar ya, karena dia ketika masuk enggak yakin atau enggak ada dzon persangkaan dia menghadap ke kiblat atau enggak. Nah, kemudian dalil bahwa tidak menghadap kiblat dalam keadaan sangat takut. Surah Al-Baqarah 239 di sini saya sebutkan, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut, maka sholat sambil berjalan kaki atau berkendara. Yang dimaksud fa in khiftum, jika kalian takut, maksudnya keadaan sangat takut. Kenapa? Karena sholat khauf dalam perang itu pun tidak semua seperti itu ya. Ada sholat perang yang berjamaah juga bahkan ya. Ini maksudnya kalau perang sudah berkecamuk atau orang dikejar hewan buas. Waktunya mau habis ini. Dia cuma naik pohon, tidak berani turun. Waktu sholat mau habis ya sholat. Keadaan sangat takut. Atau pokoknya semua keadaan yang sangat takut. Ya. Tidak memungkinkan menghadap kiblat, sholat bahkan sambil berjalan kaki atau berkendara. Ya. Faida amintum, kalau kalian telah aman, fadkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka ingatlah Allah sebagaimana Allah mengajari kalian apa yang kalian tidak ketahui sebelumnya. Apa maksudnya ayat ini suruh ngulangi sholatnya? Jawabannya enggak. Tapi maksudnya adalah karena tadi sholat kalian itu ada semisal kekurangan, semacam kekurangan, maka perbanyaklah dzikir. Sudah aman, perbanyaklah dzikir, ya. Memperbanyak dzikir. Ya meskipun kalaupun sholat dalam keadaan normal juga setelahnya disunahkan dzikir, tapi ini lebih ditekankan lagi. Nah, kemudian beliau menyebutkan ayat lagi, wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, yakni Ka'bah itu masabatan linnas. Masabatan di sini ada yang menafsirkan maksudnya adalah yang dikunjungi oleh orang dari waktu ke waktu ya. Jadi orang setiap tahun ke sana. Wa amna, dan tempat yang aman. Dan tempat yang aman ini khobar bermakna perintah juga. Artinya bagi orang yang mengurusi atau menjadi pemimpin wilayah sana wajib menjaga keamanan Masjidil Haram. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, ya, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Makom Ibrahim ada yang menafsirkan ini adalah batu pijakan Nabi Ibrahim atau tempat Ibrahim ketika membangun Ka'bah alaihissalam. Atau ada yang menafsirkan makom Ibrahim di sini maksudnya adalah semua syiar-syiar haji, karena dulu yang yang pertama kali adalah Nabi Ibrahim yang mensunahkan. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal akifina wa ruka'is sujud. Dan kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud. 6 itu tentang 5 syarat sholat. Dan masih satu lagi menurut madzhab Hambali dan Hanafi yaitu niat, karena dua madzhab ini memasukkan niat termasuk syarat sholat. Lalu madzhab Syafi'i dan Maliki tidak termasuk rukun sholat. Ini hanya perbedaan syakl saja, bentuk saja, karena semuanya sepakat bahwa
niat itu harus ada ketika sholat ya. Kalau nggak sah sholat tanpa niat. Nah, bedanya apa kalau masukkan rukun dengan syarat? Kalau dianggap syarat atau kalau dianggap rukun ya, itu niat itu harus saat takbiratul ihram. Harus saat takbiratul, tidak boleh sebelumnya. Kalau memasukkan dalam syarat, maka boleh sebelumnya ya. Sebelum sholat sudah boleh niat. Kalau masukkan dalam syarat. Saya bacakan dari kitab Madzhab Hanafi, kitab Mughni karya Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan bab niat wa huwa syartus sadisu lis-shalah ala kulli hal. Ini adalah syarat yang keenam untuk sholat. Jadi masukkan dalam syarat dalam setiap keadaan. Wa yajibu ayan wiya sholata bi ainiha in kanat muayyanatan. Wajib meniatkan sholat secara tertentu kalau itu sholat tertentu. Maksudnya kalau sholat duhur ya wajib niat duhur, wajib. Insya Allah akan kita bahas tentang masalah itu pada kesempatan berikutnya. Tapi intinya adalah boleh atau enggak sebelum takbir, itu aja. Beliau mengatakan wa ya'ti binniyah inda takbiratul ihram. Dan melakukan niat itu ketika takbiratul ihram. Ini madzhab Hambali yang mengatakan niat adalah syarat. Dan melakukan niat itu ketika takbiratul ihram. Wa in taqaddamat qabla dzalika bi zamanil yasiri jaza. Dan jika niat itu sebelum takbiratul ihram sebentar, maka boleh ya, maka boleh. Ini menurut madzhab Hambali. Sebentar saja ya. Sebelum takbiratul sebentar boleh ya. Kalau menurut madzhab Maliki dan Syafi'i enggak. Ya ketika takbir itu harus saya niat itu. Kalau menurut madzhab Hanafi mengatakan boleh sebelum takbiratul ihram, tapi enggak boleh dipisah dengan aktivitas lain ya. Misalnya niatnya di rumah, dan dia berangkat ke masjid, sampai masjid langsung takbir. Ini kalau sudah lupa niatnya enggak boleh, karena diselai dengan perbuatan lain ya. Nah, ini tadi perkataan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni madzhab Hambali mengatakan melakukan niat ketika takbiratul ihram wa in taqaddamat qabla dzalika bi zamanil yasiri jaza. Jika niat itu sebelum takbiratul ihram sebentar boleh ya. Makanya mereka masukkan dalam syarat. Syarat itu sebelum mulai sholat sudah terpenuhi. Tapi lebih afdal menurut yang dzahir adalah ketika takbir itulah mengingat ya. Allah taala alam. Sampai di sini masalah niat, insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Ini soal, ada pertanyaan? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.